Selamat siang Bapak Ibu semua. Kembali kita bertemu dalam fellowship kita setiap hari Jumat dan Minggu. Hari ini Minggu 13 Desember 2020, kita akan mengangkat tema Glory of God. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung, dapat mengakses rekaman-rekaman sebelumnya di channel YouTube Kebenaran yang Memerdekakan. Kami menyarankan Bapak Ibu untuk mendengar rekaman-rekaman tersebut secara lengkap agar dapat memahaminya secara utuh mengenai materi-materi yang kami bahas. Dan setelah itu, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe agar Bapak Ibu mendapatkan rekaman-rekaman yang terbaru. Dan perlu kami himbau bahwa yang kami bahas adalah apa yang disampaikan Allah dalam Alkitab. Dan tidak jarang pembahasan kami mengkoreksi hal-hal atau rupa-rupa pengajaran manusia. Baik, kita akan segera mulai. Silakan Pak JK. Selamat sore Bapak Ibu semua. Pada hari ini kita coba akan berdiskusi mengenai apa yang dimaksudkan dengan kemuliaan. Jadi kita sedikit setback ke belakang supaya jangan sampai kita sudah terlalu jauh maju dan kita lupa the main purpose of God, ya. Tujuan utama Allah kenapa dia menghadirkan manusia. Tujuan utama Allah kenapa dia memberikan Kristus di dalam kita. Sekali lagi, Kristus atau Christ in you is the hope of glory. Jadi pengharapan akan kemuliaan. Nah, kata kemuliaan ini sama sebagaimana juga beberapa kata lainnya yang banyak di Alkitab dinyatakan, seperti grace, ya, kasih karunia, seperti peace, damai sejahtera itu berbeda sekali meaningnya, arti dan juga penerapannya di dalam praktek-praktek yang manusia lakukan. Artinya saja sudah berbeda. Ya, sebagaimana kita tahu kayak kata peace itu damai, kita sudah bahas itu, diartikan sebagai itu hanyalah suatu perasaan. Sementara di dalam Allah tidak ada perasaan-perasaan manusia, tidak melibatkan perasaan manusia. Karena Allah adalah roh, dan apapun yang menjadi dan Allah berikan kepada kita, itu segala sesuatunya adalah roh. Demikian pula dengan damai sejahtera. Damai sejahtera itu realita kehidupan di dalam Allah yang tidak ada permusuhan. Segala sesuatu di dalam Allah itu sudah diperdamaikan di dalam Kristus. Dan damai itu bukan hanya antar manusia, tetapi damai itu adalah damai dengan Allah. Nah, hari ini kita coba lihat satu kata yang sangat banyak sekali juga di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus, bahkan juga perkataan para rasul, para nabi, bahkan Yesus sendiri berbicara banyak mengenai hal ini, yaitu tentang kemuliaan Tuhan. Dan supaya kita tidak bingung dengan apa yang disebut dengan kemuliaan, maka kita kembali coba membahas hal itu. Jadi kita sudah sering sekali berbicara tentang the first dan the second. Saya rasa kita sudah familiar dengan screen ini, ya. Biasanya saya juga suka pakai ini. Jadi kita tahu bahwa di dalam penciptaan dan mengapa Allah juga menciptakan, itu dia memberikan dua ciptaan. Walaupun sebenarnya secara definisi itu bukan sebagai dua ciptaan, tetapi penciptaan yang dia lakukan ada yang pertama dan ada yang kedua. Ya, tentu saja yang pertama dan yang kedua ini dipisahkan dalam bukan hanya jenisnya, tapi juga tempatnya, naturnya itu berbeda, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang pertama dia ciptakan itu segala sesuatu yang fisik, segala sesuatu yang alami. Dia ciptakan perjanjian yang pertama, dia ciptakan manusia yang pertama, dia ciptakan kerajaan yang pertama, dia ciptakan manusia yang pertama dengan segala bentuk-bentuk yang dia peragakan, yang Allah peragakan, ya. Di dalam penciptaan langit dan bumi, dia juga berikan gambaran-gambaran adanya binatang, adanya manusia, adanya tumbuhan, dan sebagainya. Kemudian sebagaimana yang sering kita bahas bahwa penciptaan yang pertama ini kemudian diakhiri, digenapi di dalam Kristus melalui kematian Kristus, dan ini semua di hadapan Allah sudah berakhir. Tentu saja di dalam dunia dia masih ada, tetapi di hadapan Allah dia tidak lagi berlaku sebagai apa yang Allah aktifkan, apa yang Allah ikat melalui perjanjiannya.
Dan kemudian melalui kematian Yesus, semua digenapi, dan melalui kebangkitannya, dia hadirkan suatu perjanjian yang baru, suatu ciptaan yang baru, satu manusia yang baru, satu kehidupan yang baru. Ya, sebagaimana yang tadinya saya katakan bahwa ada perbedaan antara mereka, yang pertama ini dia berada di dalam fisik, yang kedua berada di dalam roh. Yang pertama ini naturnya itu dunia, yang kedua ini naturnya roh. Kenapa dia roh? Karena segala sesuatu sesuai dengan realita Allah. Allah itu roh, maka dia ada di dalam roh. Begitu pula segenap ibadah-ibadah, sebagaimana Yesus katakan kita akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang pertama mereka lakukan penyembahan itu di gunung maupun juga di Yerusalem. Kita sudah bahas. Namun yang kedua, di dalam perjanjian yang baru, hubungan ibadah itu berlaku di dalam roh, tidak lagi secara yang pertama. Jadi yang ini adalah yang pertama dan ini adalah yang kedua. Nah, apa yang Allah hadirkan di sini itu sebenarnya dalam rangka untuk memberikan definisi terhadap apa yang biasa kita sebut dengan kemuliaan. Sayangnya kata kemuliaan itu sampai sekarang kita tidak, di dalam kita punya kehidupan tidak banyak sekali kita mengerti. Bahkan kalau kita dikatakan engkau harus memuliakan Tuhan, kita sendiri nggak tahu bagaimana kita memuliakan Tuhan. Lalu mulailah keluar definisi-definisi manusia tentang memuliakan Tuhan. Ya, yaitu bagaimana? Ya pergi beribadah, rajin melakukan perbuatan baik, rajin memberi persembahan, rajin puasa, rajin berdoa, selalu senyum sama orang, baik sama orang. Kita pikir itu semua memuliakan Tuhan. Tapi itu memang yang ada dalam ajaran agama. Sekali lagi kita katakan agama tidak bisa menjangkau hal-hal yang spirit. Sehingga definisi kemuliaan yang datang dari Allah tidak lagi dapat disampaikan oleh agama. Kenapa demikian? Karena sekali lagi agama hanya mewakili hal-hal yang ada dalam dunia dan kebanyakan mereka mengambil ornamen-ornamen yang pernah dinyatakan oleh Allah. Jadi kalau di dalam perjanjian lama itu ada kemuliaan, maka kemudian mereka sekarang coba ciptakan kata kemuliaan itu bagaimana. Nah, dari apa yang tadi kita sudah lihat dari the first and the second itu, maka kita sudah melihat bahwa di situ ada ciptaan yang lama, ya, yang diciptakan sebagai gambaran daripada hati dan pikiran Allah yang berhubungan dengan sifat dan kebenaran serta tujuan daripada Allah. Ya. Dalam kata lain, bahwa apa yang ada di dalam pikiran Allah, apa yang ada di dalam kehendak Allah, itu kemudian Allah hadirkan di dalam dunia dalam bentuk fisik, ya, dalam rangka untuk menyatakan apa yang dia inginkan, dalam rangka supaya ciptaannya manusia bisa melihat apa yang menjadi hal-hal yang di dalam Allah. Itu semua hanyalah merupakan bayangan. Sementara substansinya, sementara realitanya ada di dalam Allah. Jadi kalau saya suka katakan itu seperti orang yang memproyeksikan. Kalau misalnya ada sesuatu di dalam saya punya komputer, lalu saya ingin memperlihatkan apa yang ada di dalam komputer ini, lalu saya taruh di depan tuh LCD dan saya proyeksikan keluar di atas layar, maka Anda bisa melihat apa yang ingin saya sampaikan melalui isi komputer itu. Nah, apapun yang diciptakan Allah di dalam yang pertama itu dalam rangka menggambarkan, dalam rangka menyatakan apa yang ada di dalam diri Allah. Lalu di dalam ciptaan itu kemudian disitulah terlihatlah kemuliaan Allah. Nah, ini perkataan definisi kemuliaan ini yang kadangkala bingung didefinisikan oleh orang. Karena kita tahu bahwa semua yang diciptakan Allah itu kita tahu untuk memuliakan Allah. Apa yang disebut kemuliaan itu? Sebenarnya ini harus kita definisikan terlebih dahulu supaya kita tidak bingung dengan mengapa ciptaan itu untuk memuliakan Allah. Ya. Definisi umum yang banyak digunakan oleh manusia itu kebanyakan, sekali lagi saya katakan, tidak dapat menyatakan yang sebenarnya bagaimana kemuliaan itu. Kalau di gereja kita sering dengar beri kemuliaan, lalu orang tepuk tangan. Jadi kemuliaan itu tergantung masing-masing orang
menurut pikiran dia, dan ketika mereka melakukan itu, mereka nggak tahu itu kemuliaan. Jadi sesuatu yang antik sebenarnya dalam ibadah-ibadah gereja kita, ya, melakukan yang dia sendiri nggak tahu. Bahkan dibagi beberapa orang juga, kata kemuliaan itu berbicara tentang kedudukan yang sangat tinggi. Ya. Di sisi yang lain juga banyak juga berbicara kemuliaan itu kadangkala kalau kita suka lihat gambar-gambar begitu ya, gambar-gambar santo-santo, orang-orang kudus, suka ada cahaya di samping kepalanya. Lalu ya itu kemuliaan mereka katanya. Jadi manusia itu punya kemuliaan. Padahal kalau kita baca dalam Alkitab, manusia itu tidak punya kemuliaan apa-apa sebenarnya. Ya, tetapi seakan-akan manusia itu bisa memberikan kemuliaan, beri kemuliaan. Padahal dia tidak punya kemuliaan apa-apa. Alkitab mengatakan manusia itu tidak ada kemuliaannya. Ya, tetapi seakan-akan bisa memberi kemuliaan. Nah, ini ajaran-ajaran yang kalau menurut saya bertentangan satu sama lain, bukan karena memang bertentangan, tetapi karena tidak tahu sebenarnya makna daripada kata kemuliaan. Dan di sisi yang lain, sebagaimana yang kita suka katakan bahwa manusia itu diberi sejak dari awal diberi kuasa untuk memberi nama, ya kan? Jadi dia suka sebut aja sesuka dia, sesuai dengan ide-ide yang ada pada dia. Nah, saya definisikan terlebih dahulu apa dengan kemuliaan ini, baru kita bisa melihat dengan apa yang ada di dalam Alkitab, ya. Jadi kemuliaan bukanlah salah satu dari yang saya sebutkan tadi, bukan tentang kedudukan yang tinggi, bukan tentang cahaya, keindahan, kecerahan, bukan juga tentang memuji, bernyanyi, bertepuk tangan, itu bukan kemuliaan. Pada intinya kemuliaan itu adalah Tuhan itu sendiri yang mengungkapkan dirinya. Itu kemuliaan Allah. Kemuliaan adalah pribadi Allah sendiri yang dia ungkapkan. Kemuliaannya terlihat ketika kapan? Ketika dia mengungkapkan dirinya kepada manusia. Jadi Tuhan memuliakan dirinya sama dengan Tuhan mengungkapkan dirinya. Tuhan memuliakan dirinya bukan karena dia ingin lebih ditinggikan. Tuhan itu tidak perlu ditinggikan. Tuhan itu dia yang maha tinggi, dia yang maha kuasa. Jadi memuliakan itu dalam makna meninggikan itu tidak tepat bagi Tuhan. Sebagaimana yang kita suka lihat di dalam praktek-praktek agama kan, bagaimana kita memuliakan nama Tuhan. Ya. Jadi bagaimana? Yaitu kita bikin acara yang begitu tanda kutipnya kita sebut mulia, begitu kudus, dalam rangka apa? Supaya memuliakan Tuhan. Kita tidak berkata-kata yang tidak sepantasnya dalam rangka apa? Memuliakan Tuhan. Bukan itu. Sekali lagi, memuliakan atau kemuliaan yang saya katakan tadi itu adalah ketika Tuhan mengungkapkan, ketika Tuhan menunjukkan, ketika Tuhan menampilkan tentang segala sesuatu yang ada di dalam sifat dan karakter dan kebenarannya. Yang kita suka juga katakan pewahyuan itu. Jadi Allah menyatakan dirinya kepada manusia, itu kemuliaan Tuhan. Itu yang dia peragakan. Nah, orang-orang atau hal-hal yang memuliakan Tuhan adalah hal-hal dan orang-orang yang menunjukkan sesuatu akan karakter dan sifat dan kebenaran daripada Tuhan itu. Saya ulangi sedikit ya. Kemuliaan Tuhan adalah Tuhan mengungkapkan dirinya. Jadi ketika Tuhan mengungkapkan dirinya, maka kita melihat kemuliaan Tuhan. Ketika Tuhan mengungkapkan dirinya, maka kemuliaan Tuhan hadir. Itu maksudnya. Kemuliaan Tuhan itu hadir bukan karena kita bernyanyi. Kemuliaan Tuhan hadir itu bukan karena kita tepuk tangan. Kemuliaan Tuhan itu hadir bukan karena kita berbuat baik, tidak. Kemuliaan Tuhan hadir kalau dia mengungkapkan dirinya. Siapa kita yang bisa menghadirkan kemuliaan Tuhan? Tidak ada satu manusia pun dalam dunia ini yang bisa menghadirkan kemuliaan Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan itu adalah, sekali lagi, Tuhan menunjukkan dirinya, menampilkan dirinya, mengungkapkan dirinya tentang sifat dan karakter dan kebenaran di dalam dirinya. Bagaimana dengan memuliakan Tuhan? Bagaimana saya memuliakan Tuhan?
Segala sesuatu hanya memuliakan Tuhan ketika apakah itu binatang, apakah itu manusia, atau apakah itu benda, apakah itu tabut perjanjian, apakah itu tabernakel, apakah itu apa saja. Segala sesuatu hanya memuliakan Tuhan ketika mereka berperan mendemonstrasikan dan menunjukkan atau mewujudkan sesuatu yang berasal dari Tuhan. Itu memuliakan Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan itu datang dari Tuhan dan untuk Tuhan. Bisa nangkap maksud saya ya? Di dalam perjanjian lama, tentu saja ketika Allah menciptakan langit dan bumi, segala ciptaannya itu memuliakan Tuhan. Ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Artinya, langit dan bumi itu berbicara tentang karakter Tuhan. Yang kita sudah bahas tentang perjanjian Tuhan. Bagaimana dia ingin kehidupan di dalam dia, di dalam Allah itu sendiri. Ketika dia ciptakan terang, itu menggambarkan bagaimana pribadi Allah adalah terang. Ketika dia memisahkan antara air atas dan air bawah, itu adalah memperlihatkan bagaimana di dalam Allah, karakter Allah itu mendatangkan pemisahan. Ketika dia memisahkan antara siang dan malam, itu memperlihatkan bagaimana karakter Allah itu ada pemisahan antara gelap dan terang. Ketika dia menghadirkan binatang-binatang, maka binatang-binatang ini memuliakan Tuhan. Bukan berarti binatang-binatang ini bernyanyi untuk Tuhan. Bukan berarti binatang-binatang ini tepuk tangan untuk Tuhan. Bukan. Tetapi ciptaan itu, binatang-binatang itu memiliki makna tentang karakter Tuhan yang dia ingin. Ketika dia ciptakan tumbuh-tumbuhan, semua itu berbicara tentang karakter Tuhan. Dan ketika dia menciptakan manusia, maka ciptaannya ini memuliakan Tuhan, bukan karena Adam dan Hawa sudah tahu bertepuk tangan. Mungkin zaman dulu juga dia nggak tahu tepuk tangan kali. Dia nggak tahu pakai keyboard, dia nggak tahu pakai gitar. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, nggak ada hal-hal yang dibangun gereja sekarang dalam rangka memuliakan Tuhan. Tapi dia memuliakan Tuhan, artinya dia diciptakan sangat baik untuk berbicara akan karakter Tuhan. Itu yang Tuhan kerjakan. Itu yang kemuliaannya hadir melalui semua ini. Namun kemudian kita tahu bahwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah ini dia. Adam dan Hawa jatuh dari kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak lagi, tanda kutipnya, memuliakan Tuhan. Karena karakter Adam dan Hawa ketika dia jatuh dalam dosa dan maut itu tidak memuliakan Tuhan karena tidak sesuai dengan karakter dari Allah. Allah itu tidak berdosa. Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Berarti dia tidak lagi menggambarkan Kristus. Dia tidak lagi menggambarkan Allah. Itu kemuliaan. Jadi apapun yang manusia lakukan dengan memuliakan Allah, semuanya itu dosa. Yang mereka sebut kemuliaan Allah, memuliakan Allah, kemuliaan hadir dalam ruangan ini dan sebagainya, itu cuman karangan belaka, imajinasi belaka. Kenapa? Karena keberadaan mereka sendiri tidak memuliakan Tuhan. Keberadaan mereka sendiri bukan merupakan wujud dari gambaran Allah. Karena memuliakan itu harusnya merupakan pengungkapan akan kemuliaan Allah. Sehingga ketika Kristus diberikan kepada kita, Christ in you adalah pengharapan akan kemuliaan Allah, itu bukan kita berharap bagaimana kemuliaan Allah hadir dalam saya, bukan. Kristus itu sendiri adalah kemuliaan Allah. Kristus itu sendiri sudah diberikan kepada kita. Kemuliaan Allah itu sudah ada dalam kita. Bukan sebagaimana yang diajarkan oleh gereja-gereja, oleh agama Kristen, bahwa kita nanti ini akan memuliakan Tuhan. Bahwa kita ini akan nanti mendapatkan kemuliaan Allah. Kalau kita sudah ada bersama-sama dengan Dia di sorga, maka kemuliaan Allah akan diberikan pada kita.
Itu total berbeda dengan apa yang Yesus katakan. Yesus katakan bahkan di dalam doanya dalam Yohanes 17 bahwa kemuliaanku sudah kuberikan kepada mereka. Telah kuberikan kepada mereka. Yohanes 17. Ini kan statementnya jelas sekali ya. Dia katakan di situ bahwa aku telah memberikan kepada mereka. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya kehidupannya satu, supaya pikirannya satu. Ini kemuliaan. Sementara di sisi yang lain, gereja masih menunggu kapan kita dimuliakan. Orang-orang kudus Allah dimuliakan. Begitu banyak manusia berpikir bahwa mereka memiliki kemuliaan, sehingga disitulah semua ide manusia itu dimulai, di mana mereka mulai menjauhkan realita kebenaran itu, di mana mereka mulai merubah makna daripada kemuliaan itu, sehingga ditujukan kepada diri mereka sendiri. Mereka yang ingin, yang termanifestasikan diri mereka. Bagaimana mereka bisa memuliakan Allah melalui lagu-lagunya, bagaimana mereka bisa bertepuk tangan bagi Allah dengan segala kekuatannya, ya dalam rangka, sekali lagi katakan, untuk memuliakan Tuhan. Tetapi sekali lagi yang mereka lakukan, bukanlah kemuliaan Allah. Bukanlah memuliakan Allah. Kenapa saya katakan begitu? Karena manusia tidak punya kemuliaan. Dan memuliakan Allah adalah menyatakan kepada Allah segala sesuatu yang apa sudah Dia berikan kepada kita. Jadi merupakan ekspresi daripada kalau kita katakan dengan baik, dari Kristus. Kristus yang sudah diberikan kepada kita, itulah kemuliaan Allah. Bagaimana kita memuliakan Allah? Mengekspresikan Kristus itu. Itu memuliakan Allah. Apakah Anda bernyanyi atau tidak bernyanyi, itu tidak penting. Apakah Anda memberi persembahan atau tidak memberi persembahan, itu bukan memuliakan Allah. Memuliakan Allah adalah mengekspresikan Kristus yang adalah kemuliaan Allah itu sendiri. Jadi kalau kita ingin memuliakan Tuhan, maka kita melakukannya, menghadirkannya di dalam hidup kita dan di dalam jiwa kita. Akan hal yang apa yang sudah Tuhan perlihatkan kepada kita. Itu menjadi realita kehidupan kita. Itu menjadi kehidupan kita. Lahir kita, batin kita. Semuanya yang sudah diungkapkan Allah kepada kita, itu yang kemudian menjadi kehidupan kita. Itu memuliakan Tuhan. Jadi memuliakan Tuhan bukan suatu definisi yang sangat susah sebenarnya. Tetapi kita memuliakan Tuhan ketika kita memberikan kembali kepada Dia ekspresi yang sudah Dia perlihatkan kepada kita tentang Dia. Semoga kata-kata saya tidak terlalu susah ya, karena saya percaya mungkin ini masih sesuatu yang baru di dalam mendefinisikannya. Nanti dalam diskusi kita kita bisa lebih dalam lagi. Nah, maksud saya gini, ada dua jenis kemuliaan Allah yang diperlihatkan kepada kita. Ya, dua jenis ini bukan berarti secara definisi ada dua definisi kemuliaan. Tetapi yang saya mau katakan, dua jenis kemuliaan ini adalah bagaimana Allah mengungkapkan dirinya. Itu yang tadi saya sudah kasih gambarnya. Jadi ada kemuliaan yang Allah perlihatkan di yang pertama, the first, dan ada kemuliaan yang Allah perlihatkan di dalam yang second. Di dalam the first itu, kemuliaan itu dimanifestasikan melalui ciptaan-ciptaan secara fisik. Disitulah kita bisa melihat bagaimana Allah itu. Makanya kalau kita membaca di dalam kitab Roma, coba lihat di dalam Roma 1 ayatnya yang ke-18, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah, ini berbicara kemuliaan Allah itu sendiri, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Allah telah menyatakannya.
Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal, keilahiannya dapat nampak kepada pikirannya dari karyanya sejak semula diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ya, lihat sekali situ ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat bawahnya, ini dia bicara tentang kemuliaannya. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Nah, ini dia. Atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, dan binatang-binatang yang menjalar. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini, orang-orang ini tentu saja bukanlah tidak memuliakan Allah, karena sebenarnya kan tulisan Paulus ini ditujukan kepada sebenarnya orang-orang yang menyatakan diri mereka beribadah. Tetapi kalau kita lihat di sini, sekalipun mereka mengenal Allah, ini dia. Artinya ini adalah orang-orang yang percaya Allah, orang-orang yang beribadah, tetapi mereka tidak memuliakan Allah sebagai Allah. Walaupun mungkin mereka bertepuk tangan, walaupun mungkin mereka berkhotbah, mereka menyanyi, dan mereka punya ibadah dan sebagainya. Kenapa dikatakan mereka tidak memuliakan Dia? Karena ayat 20 dikatakan dengan jelas, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana. Jadi Allah yang tidak terlihat itu dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Jadi kemuliaan Allah itu dihadirkan menurut pikiran manusia. Bagaimana Allah itu? Oh, Dia ada di sorga. Sorga itu di mana? Oh, sorga itu tempat yang jauh, yang tidak dapat dijangkau manusia. Itu semua yang digantikan oleh manusia tentang Allah itu. Jadi mereka membangun suatu teologi tersendiri tentang Allah itu. Mereka tidak menyampaikan bagaimana Allah yang sudah diperkenalkan kepada mereka, dan mereka tidak memanifestasikan Allah yang diperkenalkan itu. Yang sebenarnya dapat mereka lihat dengan gampang sekali. Tadi dikatakan dalam ayatnya yang ke-20 itu kan bahwa pikirannya itu terlihat dari ciptaannya. Kalau kita lihat sebentar ya. Dari sebenarnya sudah terlihat. Allah telah menyatakan di atas kan. Apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Karena Allah telah menyatakannya kepada mereka. Tentu saja ketika dia katakan Allah telah menyatakannya kepada mereka ini, dia bukan berbicara ini adalah Allah menyatakan pada mereka dalam roh, tapi yang tidak tampak daripadanya, kekuatannya, yang keilahiannya dapat nampak kepada pikirannya dari karyanya sejak dunia diciptakan. Nah, ini berbicara tentang kemuliaan Allah yang dinyatakan di yang pertama. Bagaimana dia menciptakan langit dan bumi, bagaimana dia menghadirkan, dan kita sudah bahas itu ya, sepanjang kita perjanjian lama, Kristus di dalam perjanjian lama itu semua kemuliaan Allah yang dibukakan. Kenapa semua itu tidak dapat dikenal oleh manusia, bahkan seperti yang kita katakan termasuk agama? Karena jelas sekali, sederhana. Karena manusia telah kehilangan kemuliaan. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dia kehilangan kemuliaan. Itu ada di dalam Roma 3 kalau kita baca. Jadi dalam tatanan dan fungsi di mana manusia itu diciptakan, dalam hubungan dan perannya, mereka tidak lagi memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Ya. Baik dalam hubungan dia terhadap ciptaan Allah yang ada, terhadap hubungan dengan binatang-binatang, hubungan dengan tumbuh-tumbuhan, hubungan dengan bumi ini, dan juga terhadap hubungan dia dengan sesama manusia, dan juga terhadap hubungan bagaimana dalam pernikahan. Ya. Semua itu kan dihadirkan Allah di awal-awal. Tetapi itu tidak lagi, zaman sekarang, sejak dia jatuh dalam dosa, tidak lagi berjalan sesuai dengan kemuliaan Allah yang diberikan kepada mereka. Sehingga kita bisa melihat bagaimana dalam dunia ini bisa terjadi penyimpangan-penyimpangan itu. Kenapa demikian? Karena mereka tidak lagi memperlihatkan bagaimana kemuliaan Allah yang sudah diberikan kepada mereka. Nah, itu yang pertama. Jadi di dalam dunia ada kemuliaan yang sudah diperlihatkan, dan kemuliaan itu sampai sekarang sebenarnya masih bisa kita lihat. Ya. Nanti kita dalam diskusi kita bisa bahas itu. Lalu ada lagi yang kedua. Ya, kedua. Jadi ada yang the first, ada yang the second. Yang kita tahu adalah roh. Bagaimana kemuliaan di dalam roh ini? Ini adalah realitas daripada spiritual. Ini adalah tujuan daripada
gambaran-gambaran itu diberikan. Di dalam yang roh ini, di dalam yang kedua ini, kemuliaan Allah pun dinyatakan kepada kita. Jadi Allah memperlihatkan kemuliaannya itu di dalam ciptaan yang baru. Apa ciptaan yang baru? Apakah ciptaan yang baru itu sama dengan ciptaan yang pertama yang adalah planet dan bulan begitu, ya kan, yang ada langit, ada daratan? Apakah seperti itu? Tentu saja tidak. Karena ciptaan yang baru itu adalah manusia baru. Yang mana manusia baru itu? Yaitu yang bangkit keluar dari kematian. Itu adalah manusia baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Itu adalah ciptaan baru. Semuanya baru, total baru. Apa yang ada di dalam yang kedua itu tidak pernah ada dari yang pertama, tidak pernah ada di dalamnya. Di mana Kristus menjadi kepala dan kita adalah tubuhnya. Itulah ciptaan yang baru. Nah, di dalam ciptaan yang baru ini, kemuliaan Allah hadir. Karena disitulah Allah tinggal. Sehingga kemuliaan Allah itu juga dengan kata lain, karakter Allah, pribadi Allah, pikiran Allah diungkapkan kepada siapa? Diungkapkan kepada kita yang sudah diberikan roh anaknya itu. Supaya kita merepresentasi, supaya kita mengekspresikan Kristus itu. Dan kita yang merepresentasikan Kristus itu, mengekspresikan Kristus itu, itulah orang-orang yang memuliakan Tuhan. Jadi kita bukan memuliakan Tuhan berdasarkan ajaran-ajaran agama. Kita tidak pernah bisa memuliakan Tuhan dengan ajaran manusia. Kita hanya bisa memuliakan Tuhan kalau Sang Anak itu yang ada dalam kita, Kristus itu dibentuk dalam kita. Kalau Kristus yang ada dalam kita itu menjadi kehidupan kita. Apakah Anda bergereja atau enggak bergereja, itu bukan hal memuliakan Tuhan. Tetapi Kristus yang ternyatakan, Kristus yang termanifestasikan, itu yang merupakan kemuliaan, itu yang memuliakan Tuhan. Itu saja dulu Pak Jo, nanti kita teruskan dalam diskusi selanjutnya ya. Thank you Pak. Baik Pak JK, terima kasih untuk pemaparannya. Jadi kemuliaan ini bahasa Yunaninya doxa. Kemudian bahasa Ibraninya adalah kabod. Bahasa atau yang sering kali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga mungkin kita pikir artinya A, artinya B. Nah, kita akan elaborate bersama. Tadi sudah di pengantarnya sudah disampaikan oleh Pak JK. Selamat siang Pak Jo. Siang Pak. Silakan. Selamat siang Pak JK. Siang, Pak. Kemuliaan. Tadi definisinya Pak JK telah paparkan, kemuliaan itu adalah Tuhan itu sendiri yang mengungkapkan dirinya kepada manusia, yaitu Tuhan mengungkapkan sifat dan karakter serta kebenaran yang ada dalam dirinya. Kristus juga termasuk adalah kemuliaan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Bagaimana Pak kalau dibandingkan dengan yang dalam Yohanes 11 ayat 40. Di sana dikatakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan Roma 2 ayat 7, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan Allah, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Serta satu lagi dalam Roma 2 ayat 10, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Nah ini maksudnya gimana nih Pak ya? Artinya apakah perlu usaha-usaha manusia, usaha-usaha seperti yang ditekankan oleh gereja, atau bagaimana Pak? Tolong Pak dijelaskan. Ya jelas, tentu saja kalau kita baca ayat tadi dengan pemahaman agama, maka akan ke situ. Ya, manusia perlu mengusahakan hal tersebut, gitu ya. Tapi kalau kita melihat apa yang tadi kita sudah bahas, bahwa kemuliaan itu adalah Allah yang mengungkapkan dirinya, maka ayat-ayat itu tepat sekali sebenarnya. Jadi kita tinggal melihat dari sudut pandang mana kita melihatnya. Coba kita lihat dulu satu-satu. Tadi Bapak bilang di dalam Yohanes berapa? 11 ayat 40. 11 ayat 40.
Ya ini jelas, ya kan? Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tentu saja percaya ini kan kita sudah sering bahas bahwa ini bukan percayanya manusia, tapi ini adalah pistis, ini adalah iman, ya. Jadi kalau engkau beriman, engkau memiliki iman, maka engkau pasti akan melihat kemuliaan Allah. Jadi ini bukan hanya percaya kata orang, bukan begitu, Pak. Nah, tapi melihat realita Kristus, melihat Kristus. Tentu saja untuk percaya ini kan kita sudah bahas bahwa orang itu harus dilahirkan baru. Baru dia bisa melihat kerajaan Allah itu. Baru dia bisa melihat kemuliaan Allah. Tentu saja kalau dia sudah dalam arti dia sudah beriman, maka tentu saja dia akan mendapatkan kemuliaan Allah itu. Karena kan ketika dia beriman itu kan berarti dia sudah lahir baru, Pak. Dia lahir baru kan berarti Kristus sudah ada pada dia. Karena Kristuslah benih dia sehingga membuat dia lahir baru kan. Nah, di dalam kehidupan dia bersama Kristus inilah maka dia tentu saja akan melihat Kristus yang adalah kemuliaan Allah itu sendiri. Iya. Gitu ya. Lalu yang kedua tadi Bapak katakan dalam berapa? Roma 2 ayat 7, Pak. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Perkataan Paulus ini kalau kita berbicara perbuatan ini kan tidak lepas daripada iman dong, Pak. Kalau Yakobus kan selalu mengkaitkannya dengan iman tanpa perbuatan kan mati. Paulus juga sebenarnya berbicara hal yang sama sebenarnya. Ketika dia melakukan tentang Allah menghargai perbuatan, maka perbuatannya ini harus sesuai dengan iman. Jadi apa yang Paulus katakan pada jemaat di Roma ini bukan perbuatan menurut perbuatan manusia, tapi perbuatan menurut apa yang ada di dalam Kristus, iman, ya, yaitu hidup yang kekal. Ya. Hidup yang kekal ini apa? Kita sudah tahu bahwa hidup yang kekal ini mengenal Kristus. Di dalam sambil dulu ya, Yohanes 17 itu kan jelas sekali dikatakan hidup yang kekal yaitu mengenal Allah, mengenal Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Kristus yang telah engkau utus. Jadi mengenal kemuliaan Allah itu, Pak. Ya kan? Jadi mengenal, mengetahui, itu yang diberikan sebenarnya kepada mereka yang hidup di dalam iman itu. Yang tadi dikatakan dalam Roma 2 ayat 7, Pak ya. Yang mereka mencari kemuliaan, kehormatan, ketidakbinasaan. Tentu saja ini harus pada konteks, bukan pada konteks manusia yang tidak hidup dalam iman ya Pak ya. Ini harus dalam konteks manusia yang sudah hidup dalam Kristus, iman. Ya. Sudah jadi jemaat, sudah jadi tubuh Kristus. Yang ketiga tadi ayat berapa? Ayat 10 Pak, Roma 2. Terasa sama. Dia punya ayat kan tinggal teruskan dari atas. Ya. Allah berikan dulu kemuliaannya. Ya kan Kristus itu kan kemuliaan Allah. Makanya kan Christ in you. Kristus dalam saya. Itu kemuliaan Allah. Tapi kalau kita tidak pernah mengetahui kemuliaan itu, maka kita tidak pernah tanda kutipnya memiliki kemuliaan itu. Sama, walaupun keselamatan diberikan kepada saya, tapi kalau saya tidak tahu keselamatan, saya tidak mengenal keselamatan, tidak hidup dalam keselamatan itu, maka kita tidak pernah memiliki keselamatan. Walaupun keselamatan diberikan pada kita. Gitu ya. Oke, jelas Pak. Terima kasih Pak. Iya Pak. Baik, terkait dengan apa yang sudah Pak JK sampaikan tadi atau menjawab pertanyaan dari Pak Saragi, saya coba menyodorkan mengenai arti dari mencari kemuliaan tadi, Pak. Adalah mencari apa yang diperlihatkan oleh Allah kepada manusia. Tentu terkait sekali dengan Kristus itu ya. Betul. Baik, oke. Tadi Pak Vincent ya kalau nggak salah. Saya baru mendapatkan garis bawah atau ini saja Pak, pemahaman yang mendasar ya mengenai kemuliaan tadi, bahwa apa yang diungkapkan oleh Tuhan dalam diri kita sendiri itulah adalah kemuliaan Allah, dan kita sebagai manusia yang baru itulah yang harus mengekspresikan kemuliaan Allah atau apa yang sudah Allah perlihatkan pada kita. Nah, cuman ini aja Pak, pertanyaan konfirmasi saja, berarti kemuliaan itu sama juga dengan kekudusan itu Pak ya? Artinya yang harus kita jaga dan harus kita kerjakan, kalau bahasanya Paulus kan itu keselamatan yang harus dikerjakan dengan gentar ya, supaya Kristus ini atau kemuliaan Tuhan ini jangan
lepas dari kita, keluar dari diri kita, karena kita kembali lagi ke track atau manusia lama kita. Nah, kedua, tadi terkait dengan salah satu gambaran kalau menyinggung tentang tabernakel, mungkin saya melihatnya adalah bagaimana hukum-hukum Tuhan itu, aturan-aturan Tuhan itu tegak berdiri, rules-nya Tuhan itu tegak berdiri di dalam kita saat kita dalam tanda kutipnya ya berperang melawan kedagingan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah seperti itu, Pak, pemahamannya? Mungkin ini secara pragmatis ya yang saya bisa dapatkan. Mungkin seperti itu dulu sementara, Pak, pertanyaan saya, atau minta konfirmasinya. Mohon diralat jika ada yang salah. Nanti kita kembali lagi ke diskusi selanjutnya. Terima kasih Pak Jo dan Pak JK. Bukan hanya kekudusan ya, tapi semua pribadi Allah yang diperlihatkan kepada kita itu kemuliaan Allah. Jadi bukan berarti Allah itu punya kekudusan, Allah itu punya kebenaran, lalu Allah itu punya kemuliaan. Seluruh keberadaan Allah itu kemuliaan Allah itu sendiri. Ya, jadi boleh dikatakan yang tadi saya katakan seluruh karakter itu. Nah mungkin ada yang kita sudah mulai dibukakan tentang kekudusan. Ada yang dibukakan tentang apa lagi gitu ya, pemisahan. Ada lagi yang dibukakan tentang damai sejahtera. Ada lagi yang dibukakan kasih karunia. Semua yang diungkapkan itu tuh kemuliaan itu. Nah, bagaimana saya memuliakan Tuhan sekarang? Jadi bukan begini, oh saya tahu kemuliaan, saya tahu kasih karunia, saya tahu itu damai sejahtera. Lalu sekarang begini dalam pikiran saya, oh saya ingin memuliakan Tuhan. Lalu saya ambil gitar, begitu ya, lalu saya memuji Tuhan, nyanyi. Lalu yang saya sebut memuji Tuhan tuh yang nyanyi ini. Bisa nangkap maksud saya? Ini kan total beda. Itu yang sebenarnya mau ditekankan. Jadi bukan ini memuliakan Tuhan, bukan ini memuliakan Tuhan sekali lagi. Memuliakan Tuhan itu yang mana? Bukan nyanyi ini, tapi ketika saya tahu A, saya tahu B, saya hidup dengan itu, itulah memuliakan Tuhan, begitu. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada saya kembalikan kepada Dia. Gitu. Kemuliaan diberikan pada saya, maka saya memuliakan Dia, gitu loh Pak. Sama lah seperti misalnya contoh lah, kalau anak saya begitu kan, anak saya dia bertingkah baik di luar, dia bertingkah sesuai dengan bapaknya, maka anak itu memuliakan bapaknya, kan begitu kan? Sebenarnya kan itu, bukan karena si anak itu ambil gitar, nyanyi, terpujilah kau bapakku, bukan itu kan? Tapi dia pun dengan kehidupan dia, perilaku dia, itu memuliakan bapaknya. Ini yang dimaksudkan kata kemuliaan itu dan memuliakan itu. Termasuk tadi yang Pak Vincent singgung, kekudusan ya. Oke, thank you. Oh, jadi satu pikiran, satu karakter yang sama ya Pak ya, yang kita lakukan sama dengan apa yang Allah lakukan gitu ya Pak ya? Iya. Jadi manifestasi. Ya. Okay, Pak. Manifestasi. Kalau kita kan selama ini mungkin suka pakai bahasa manifestasi Kristus, mengekspresikan Kristus. Sekali lagi itu bukan kita punya usaha, itu kan kehidupan kita. Yeah. Nah, ketika kita melakukan itu, kita tidak perlu berpikir bagaimana saya harus memuliakan Tuhan. Itulah memuliakan Tuhan. Jadi yang harus kita ganti sekarang pola pikir kita tentang memuliakan Tuhan itu. Bukan menyanyi, bukan apa. Tapi kehidupan saya dalam Kristus, itulah memuliakan Tuhan. Oke. Gitu ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Sudah jelas. Oke Pak Vincent, terima kasih. Silakan Pak Joseph. Ya, makasih Pak Jo, makasih Pak Yahya. Ya, Pak. Kemuliaan Tuhan itu apakah ada hubungannya dengan jiwa atau ke fisik kita, Pak? Oh iya, Pak. Dua-duanya, Pak. Makanya kita memuliakan Tuhan dengan tubuh dan jiwa kita. Atau dalam kata lain, di dalam karena kita kan sudah ditebus, Pak. Kita dibentuk, ditebus, makanya itu harus manifestasi Kristus kan dengan tubuh kita juga, Pak. Jadi manifestasi itu kan bukan hanya pada level pikiran. Level pikiran kan hanya perlu terjadi pembaharuan terhadap realita Kristus yang sudah dibukakan. Lalu perbuatannya bagaimana? Ya dengan tubuh kita kan. Nah ini memuliakan Tuhan. Jadi memuliakan Tuhan tidak bisa cuma dengan jiwa.
Nggak bisa. Makanya iman tanpa perbuatan mati. Karena iman itu kan sampai di level jiwa. Jiwa melihat realita Kristus. Nah, sekarang bagaimana melakukannya? Ya tubuhnya harus bertindak lah. Tubuhnya bertindak. Dalam perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam sehari-hari ya. Dalam sehari-hari. Maksudnya apa? Dalam pekerjaan, dalam hubungan kita sesama orang, sesama tetangga. Semuanya, itu semua realita yang tanda kutipnya memuliakan Tuhan. Walaupun begini, kita tidak berkata bahwa ini saya dalam rangka memuliakan Tuhan, tidak perlu berkata begitu. Tetapi tindakan itu memuliakan Tuhan. Oke. Itu penyakit yang kamu tidak akan mati, tapi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Waduh, saya lupa ayat di mana, Pak. Oh, itu maksudnya apa itu penyakit, Pak? Waktu Yesus membangkitkan Lazarus kali ya, di dalam Yohanes 11. Kalau kita baca di atas kan, ya, yang engkau kasihi sakit. Yesus mendengar kabar itu, lalu dia mengatakan, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Nah, ini menyatakan kemuliaan Allah ini. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Nah, begini maksudnya. Dan kita tahu kan ceritanya. Kata Yesus, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Kok dia mati? Nah, di sini definisi mati ini yang dijelaskan oleh Yesus. Ketika Yesus berkata kematian, berbeda dengan manusia punya definisi tentang kematian. Manusia punya definisi tentang kematian itu mati jasmani. Jadi waktu dikatakan penyakit, kata Yesus nggak mati. Tapi kok mati? Karena otak kita kan berpikir kematian jasmani. Padahal penyakit itu untuk memuliakan anak Allah. Makanya kita tahu ketika Yesus datang, dia katakan kan, Lazarus tidak mati. Gitu kan? Tapi kemudian kan dia panggil Lazarus, bagaimana Lazarus dibangkitkan dan sebagainya, bagaimana mereka mengerjakan hal-hal itu. Orang mati, peristiwa Lazarus itu. Nah, itu yang dikatakan bahwa mendatangkan kemuliaan, bahwa melalui penyakit ini anak Allah akan dimuliakan. Dan kita tahu, ternyata melalui Lazarus punya peristiwa ini, anak Allah dimuliakan. Sekali lagi, anak Allah dimuliakan ini bukan anak Allah itu ditinggikan, dihormati saat itu, disembah-sembah saat itu, bukan. Tapi anak Allah dinyatakan, anak Allah dimuliakan. Kalau kita nggak mengerti kata kemuliaan dalam konteks diperagakan, dinyatakan begitu, maka kita pikir kok anak Allah dimuliakan, apa ya? Kan gitu kan? Tapi maksudnya jelas, dengan kita melihat peristiwa Lazarus itu, maka oh begitulah anak Allah. Dia mati, kemudian dia akan bangkit, dan sebagainya. Iya, iya. Thank you Pak Yahya, Pak Jo. Oke, Pak. God bless you. Oke, Ya, Pak. thank you. Pak. Terkait dengan yang di Lazarus ini juga, apakah penyakit yang dimaksud oleh Yesus ini adalah penyakitnya Lazarus gitu, bukan penyakit secara keseluruhannya? Yang dialami Lazarus lah, tentu saja bukan penyakit keseluruhan. Betul, betul kata Pak Jo. Karena memang di dalam agama juga kadang-kala kan orang mengambil tuh, kalau ini sakit kamu nih untuk supaya Tuhan dimuliakan, begitu kan. Banyak itu orang-orang. Kalau kita lihat lagi tadi perkataan itu, terjemahan Indonesianya bagus karena dia spesifik. Jadi bukan penyakit seluruhan, tapi dia katakan gini kan, penyakit itu. Penyakit yang mana? Penyakit yang Lazarus alami itu. Ya. Iya Pak Jo. Iya, silakan Pak Tony. Iya, lihat paparan Pak JK. Kembali kata kemuliaan ini, kalau saya tangkap, adalah identitas pribadi Kristus. Jadi kalau memang orang nggak punya Kristus, tidak mungkin punya kemuliaan Tuhan, gitu kan? Apalagi untuk memuliakan Tuhan. Yeah. Dia nggak mungkin memamerkan sesuatu yang dia tidak punya, itu nggak mungkin.
Nah, tinggal bagaimana orang itu kalau tahu dia punya Kristus, memiliki kemuliaan Tuhan, nah tinggal ekspresi yang seperti kata Pak Yahya katakan, tinggal kita ekspresikan pribadi Kristus, itulah kita sedang memuliakan Tuhan dengan perbuatan. Kalau saya renungkan, banyak sekali hal-hal memuliakan Tuhan adalah hal-hal yang spektakuler, atau bagi dunia khususnya ya, hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia umumnya. Jadi kalau kita lihat di Alkitab, banyak sekali perbuatan ajaib Tuhan, itulah umat Tuhan berkata kemuliaan Tuhan dinyatakan gitu. Nah, cuman sayang sekali ya selama ini kembali yang seperti Pak JK uraikan, karena dunia ini sudah penuh dengan dusta. Jadi iblis dengan segala cara membutakan manusia, terlebih lagi pengikut-pengikutnya yang sudah dibutakan, atau manusia yang masih ciptaan lama ataupun manusia lama ini memang di bawah kuasa kegelapan. Dia bagaimana menurunkan nilai-nilai ilahi tadi itu kembali, seperti ya kasih karunia, ya berkat, harusnya itu ditujukan kepada Kristus, pribadi yang agung, yang mulia, tapi setan melalui manusia dengan segala tipu muslihat dia membuat kata mulia itu menjadi rendah, bahkan seolah bisa dimiliki oleh manusia. Ya inilah mungkin sering dikatakan manusia mencuri kemuliaan Allah ya. Nah, jadi kalau saya tangkap bahwa memuliakan Tuhan adalah bagaimana mengekspresikan perbuatan buah Kristus itu sendiri, menyatakan Kristus dalam kehidupan kita, itu juga memuliakan Tuhan, ya kan? Iya. Jadi saya tangkapnya kemuliaan itu sudah kita miliki selama kita sadar kita sudah lahir baru dengan proses ya mati, kubur, bangkit bersama Kristus, itu sudah kita miliki kemuliaan. Tinggal bagaimana itu dipancarkan, bagaimana dia memerintah di tanah Kanaan, bagaimana itu kita yaitu kembali menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru yaitu Kristus, itulah proses memuliakan dan dimuliakan di hadapan Allah, gitu ya Pak JK, tangkapan saya. Yuk. Iya. Oke. Ya, untuk lebih kita tapering lagi ke kemuliaan ini, glory of God ini, saya akan bacakan ada 2 ayat yang sama, Pak. Jadi ayat ini sering dimaknai secara berlebihan, gitu ya. Mazmur 66 ayat 2. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Kemudian Amsal 3 ayat 9. Oh, ini terkenal sekali ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini terlihat kedua ayat ini bahwa manusia itu bisa memuliakan Tuhan dengan apa yang dia punya, dengan puji-pujiannya tadi di Mazmur 66 dan dengan hartanya di Amsal 3 ayat 9. Sebenarnya muliakan yang ada di ayat kedua ayat ini apa sebenarnya? Harus diingat bahwa mereka yang di Mazmur ini, jadi Kristus yang dinyatakan, kemuliaan Allah yang dinyatakan kepada mereka dalam perjanjian lama ini, itu yang kemudian sekarang bagaimana mereka ungkapkan kembali kepada Allah, tapi yang sudah dinyatakan. Makanya saya suka katakan kitab Mazmur itu sebenarnya bicara Kristus. Jadi semua lagu-lagu yang ditulis di situ itu Kristus yang dinyatakan kepada mereka. Jadi mereka ketika mereka bernyanyi, mereka menyanyikan atau mengeluarkan kata-kata akan Kristus yang sudah mereka lihat dalam gambaran itu. Coba bisa baca lagi ayatnya, Pak. Amsal 3 ayat 9. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Nah, kita tahulah itu kan persembahan sulung kan. Hasil pertama itu kan persembahan sulung. Jadi persembahan sulung itu kan memang diperagakan kepada mereka, Pak. Jadi harta atau persembahan sulung itu juga, itu kan gambaran Kristus yang diberikan pada mereka. Bagi mereka zaman dahulu itu, ya mereka harus memuliakannya dalam bentuk fisik. Dalam bentuk fisik. Kenapa? Karena Kristus kan diperagakan kepada mereka dalam bentuk fisik.
Mereka dikasih buah sulung, kasih panen yang pertama, ya panen yang pertama itu harus dikembalikan karena itu bentuk fisik yang Tuhan berikan pada mereka. Tuhan kasih mereka kekayaan-kekayaan, ya mereka harus kembalikan dalam bentuk persepuluhan, ya kan? Itu banyak. Nah, dari mana persepuluhan dan dari mana kita tahu akan persembahan sulung itu dari Tuhan? Ya itu kan isi dalam hukum Taurat. Segala sesuatu yang dalam hukum Taurat itu adalah kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada mereka. Banyak ayatnya mengenai hal itu. Nah, kadang-kala kita tidak berpikir hukum Taurat itu adalah kemuliaan Tuhan. Padahal itu pribadi Kristus yang di tanda kutipnya didefinisikan dalam tulisan, dalam gambaran. Sebagaimana yang kita suka katakan bahwa para bapak-bapak Israel itu hidup dengan iman, tapi kemudian tulisan tentang iman itu diberikan kepada orang Israel kan. Apa yang mereka sudah peragakan dalam kehidupan bapak-bapaknya, itu orang Israel bisa melihat dalam tulisannya. Harus ada penyunatan. Nah, itu kenapa? Karena ada perjanjian sunat dan seterusnya yang kita sudah bahas sebelumnya. Jadi Mazmur yang dikatakan ini tentang memuliakan Tuhan dengan benda itu punya dasar pemahaman pada mereka. Sekali lagi, dia bisa memuliakan Tuhan dengan harta karena Tuhan berikan dia harta. Harta itu adalah Kristus bagi mereka. Gitu. Nah sekarang, ya, Anda memuliakan Tuhan dengan harta silakan saja. Yang Tuhan kasihkan Kristus pada kita, bukan harta. Ya. Jadi kalau saya memuliakan Tuhan dengan harta, maka itu tidak memuliakan Tuhan. Walaupun betul kita mendapatkan tanda kutipnya harta-harta. Tapi kalau kita tidak melihat Kristus yang diberikan pada kita, dan kita tidak tanda kutipnya mengembalikan Kristus itu bagi Allah, maka kita tidak pernah memuliakan Tuhan. Walaupun kita punya banyak harta, walaupun kita berkata ini berkat datang dari Tuhan, dan seterusnya. Itu tidak memuliakan Tuhan. Gitu ya. Apalagi kan ya namanya harta, ya bawalah persembahanmu ke rumah Tuhan kan, gitu dan sebagainya. Lalu kita pikir itu memuliakan Tuhan. Ya, sekali lagi itu bukan memuliakan Tuhan. Ya. Oke, baik. Sekali lagi Pak, ini untuk memperjelas lagi definisi mengenai kemuliaan ini. Di Lukas 4 ayat 6, ada satu kisah di mana ketika Yesus dicobai oleh iblis. Iblis berkata begini, di ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Segala kuasa serta kemuliaannya. Apa maksud dari kuasa serta kemuliaannya? Khususnya kemuliaannya. Apakah memang iblis berbohong atau memang apa? Enggak, ini kan menurut pandangan iblis, Pak. Oke. Tentang dunia. Ini kan kerajaan dunia kan? Ya. Jadi dia berpikir bahwa ya ada hal-hal yang dalam dunia ini. Gitu, yang diberikan kepada iblis. Kenapa? Karena ini kan yang dirampas oleh iblis dari manusia sebenarnya. Oh, oke. Ini yang dirampas oleh iblis. Wow, makanya menjadi milik iblis. Tentu saja pada saat dunia itu dibuat oleh Allah, ada kemuliaan Allah di situ. Tapi ketika jatuh ke dalam iblis, ya sudah berubah sebenarnya, itu bukan kemuliaan Allah lagi kan? Karena sudah manusia sudah tidak lagi hidup menurut kemuliaan itu. Makanya makna kata kemuliaan di dalam dunia berubah. Bukan lagi Allah punya karakter, tapi ya iblis punya karakter kalau menurut saya. Karena kerajaan dunia itu sekarang kan berada dalam kekuasaan iblis kan. Nah, sekarang kerajaan dunia itu ya otomatis menjadi ungkapan daripada pribadi iblis itu. Karakter iblis yang dimanifestasi dalam kerajaan dunia. Ini yang mau diberikan kepada Yesus. Kalau pikiran manusia, beda kan? Ketika kita membaca ayat ini, kita pikir kekayaan dunia. Ya, dunia yang dengan segala, misalnya tanda kutipnya, minyaknya, emasnya, peraknya, gitu kan? Seluruh kekayaan dunia, itu yang ditawarkan iblis pada Yesus. Bukan. Karena kerajaan dunia itu kemuliaannya iblis sebenarnya. Yang dahulu harusnya kemuliaan Yesus, sekarang kemuliaan iblis. Karena dia sekarang penguasa. Apapun yang dikuasai, itu pasti menggambarkan si penguasa. Pasti.
Misalnya, kalau saya punya rumah, pondok begitu, begitulah kemuliaan saya. Rumah itu menggambarkan saya. Iya kan? Oh, Yahya itu miskin. Kenapa? Pondok. Lihat aja itu. Ya kan, dari tembikar. Tapi kalau Anda lihat rumah gedongan, Anda kasih tahu, wah ini orang kaya raya. Nah, itu kan kemuliaan orang itu. Jadi apapun yang dimiliki orang itu, itulah kemuliaan dia. Begitu, ya. Walaupun rumah itu didapatnya dari mana, terserah. Tapi kan orang lihat rumahnya gedong begitu. Maka orang berpikir, oh orang itu sangat mulia. Walaupun koruptor gede-gedean, tapi kan mulia dia. Tadi dikatakan Pak Tony kan kalau di pengadilan itu yang mulia, padahal dia korupsi gede-gedean, tapi yang mulia juga gitu kan misalnya. Tetapi status itu kan kenapa? Karena ada strata kan dalam dunia itu. Nah, jadi apa yang dimiliki dia, titel dia, rumah dia, harta dia, ya kan, istri dia, itu kemuliaan dia, anak-anak dia, kemuliaan si orang itu. Nah, kemuliaan Allah itulah dia. Diri Allah sendiri itu, apa yang Allah miliki itu yang dia nyatakan, dia berikan pada kita. Tentu saja berbeda apa yang tadi yang dikatakan oleh iblis itu tentang kemuliaannya dunia itu berbeda dengan yang Allah tawarkan. Iblis menawarkan, iblis tidak mungkin bisa menawarkan kemuliaan Allah. Itu yang jelaskan pasti dong. Jadi ayat ini, semua ini segala kuasa serta kemuliaannya, ini pasti kuasa dan kemuliaannya iblis, Pak. Yang ditawarkan kepada Yesus. Kalau engkau menyembah aku, gitu kan, semuanya menjadi milikmu, ya tentu saja. Ya. Tapi ini kalau kita sudah tahu tentang kemuliaan ini, maka kita nggak akan berpikirnya harta. Betapa parahnya kalau Yesus menyembah iblis, maka Yesus juga akan menjadi kemuliaannya iblis, kan? Ya. Kalau saya menyembah iblis, kalau saya menerima tawaran iblis itu, maka saya akan memanifestasikan pribadi iblis. Saya menjadi ungkapan kemuliaannya iblis. Gitu. Sementara sebenarnya ini bagus sekali kalau kita kembangkan. Di sini kita berada pada pihak mau pilih yang mana, ya kan? Mau pilih yang jelas kita bisa mengetahui siapa yang dikuasai, maka dia harus dan akan memanifestasikan sang penguasa. Ya, oke, Pak. Oke. Ya, saya tertarik dengan apa yang tadi Pak JK bilang bahwa karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, di mana kemuliaan itu dicuri oleh iblis. Yeah. Iblis adalah pencuri dan pembunuh, ya. Nah, jadi apakah kemuliaan yang dicuri itu yang coba ditawarkan kepada Yesus? Tadinya kan si Adam dan Hawa ini sebagai kemuliaan Allah kan, karena dia kan diciptakan untuk memperlihatkan Kristus. Lalu kemudian kan mereka jatuh dari kemuliaan. Artinya mereka tidak lagi menggambarkan Kristus. Jatuhnya kemana? Ke tempat iblis. Nah, yang tadinya dia kemuliaan. Jadi bukan kemuliaannya yang dicuri begitu diambil oleh iblis. Tetapi Adam dan Hawa yang menjadi milik Allah sebagai kemuliaan ini yang kemudian jatuh begitu ya. Yang pindah ke dalam kuasa iblis. Di dalam kuasa iblis tentu saja Adam dan Hawa menjadi kemuliaannya iblis. Gitu, Pak. Yang tadinya mulia di hadapan Allah ini diambil oleh iblis menjadi kemuliaannya dia, gitu. Tentu saja termasuk dunia dan semuanya yang berada di dalam kekuasaan Adam dan Hawa. Dan itu dipakai oleh iblis untuk dia punya manifestasi. Atau bisa nggak Pak saya samakan dengan damai sejahtera yang Yesus tawarkan, itu kan sih beda dengan yang dunia tawarkan seperti kata Yesus. Mungkin yang iblis tawarkan kemuliaan itu juga berhubungan dengan fisik, yang hubungan dengan daging, sedangkan kemuliaan yang Allah sediakan bagi kita adalah yang roh adanya, yang spiritual adanya, Pak. Iya. Jadi kalau di dalam yang kedua, second itu memang sudah diberikan yang roh. Tapi kalau yang di pertama, kemuliaan Allah itu kan dinyatakan dalam fisik, Pak. Waktu dia ciptakan matahari, bulan, bintang, itu kemuliaan Allah dia nyatakan. Tumbuhan, binatang, itu kemuliaan Allah dinyatakan begitu. Jadi di dalam yang pertama itu fisik, jasmani.
Jasmani. Ini yang kemudian diambil oleh iblis, bendanya ya, bukan kemuliaannya ya, sehingga sehingga semua yang ini tidak lagi memuliakan Allah, begitu. Sama dengan manusia yang jatuh dari kemuliaan Allah itu tidak lagi memuliakan Allah karena dia sekarang sudah menjadi kemuliaannya iblis. Menerima. Ya. Nangkap. Apa ya nyambung punya Pak Joshua. Berarti Adam itu cerminannya dulu Kristus itu berarti jatuh. Iya. Di tangan iblis, seperti itu kali Pak. Iya. Kadang-kala kan kita berpikir dia jatuh ke dalam iblis itu hanya seperti ya cuman pindah biasa gitu. Ini total, maksud saya. Dia yang tadinya diciptakan sebagai untuk memanifestasikan Kristus dalam gambaran, sekarang dia berubah menjadi memanifestasikan iblis. Betul Pak, itu dia. Jadi begini. Ya. Kadang-kala saya sering mendengar nih pendeta berkhotbah. Kita ini diciptakan sebagai gambar Allah. Kita ini siapa? Nah, itu dia. Gitu kan, kadang-kala kan manusia itu diciptakan sebagai gambar Allah. Manusia yang mana? Kan harusnya kan itu kita harus clearkan. Ya. Gambar itu sudah tidak lagi dimiliki oleh Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa, termasuk keturunan dia seluruhnya. Tidak lagi menjadi gambar Allah. Tidak lagi. Jadi adalah tidak sesuai kalau kita katakan manusia seluruhnya pada umumnya diciptakan sebagai gambar Allah. Tidak lagi seperti itu. Ya, dan kita bisa melihat dari sisi kemuliaan itu ya. Ya. Dan anehnya manusia sekarang malah memperbaiki, ya itu dia. Iya. Jadi mereka berusaha untuk kembali kepada gambar yang semula. Betul, Pak. Setuju. Oke. Ya, boleh dengan kata lain bahwa sebenarnya iblis punya kemuliaan versinya sendiri, tapi tentu jelas itu berbeda dengan kemuliaan Allah ya Pak ya? Iya betul. Baik, silakan Pak Himawan, silakan Pak. Ya, selamat sore Pak JK, Pak Jo. Ini ada catatan dikit bahwa ekspresi kemuliaan Allah itu dalam realitanya hanya dalam Kristus, gitu ya Pak ya? Iya pasti. Jadi kalau orang-orang yang masih menanti-nanti Kristus tidak mungkin menghadirkan kemuliaan Allah dalam hidupnya. Jadi kemuliaan Allah yang melalui kebaktian-kebaktian, apalagi menjelang Natal ini, gereja-gereja kalau di zaman normal dulu dihias demikian rupa, seolah-olah mau menghadirkan kemuliaan Allah yang maha tinggi itu di dalam ekspresi Natal itu semua kebohongan semua, nggak mungkin terjadi gitu. Karena kalau mereka masih menanti-nantikan Kristus, tidak mungkin mereka mengekspresikan kemuliaan Allah dalam kehidupannya. Gitu kira-kira Pak JK ya? Iya. Oke. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih. Iya. Silakan Bu Anya. Ya, terima kasih Pak Jo, Pak Yahya. Tadi ada kalimat yang Pak Yahya katakan, memuliakan Tuhan, hiduplah sesuai dengan yang dinyatakan oleh Tuhan atau yang diwahyukan. Kalau tidak ada Christ in you, tidak ada yang dapat kita lakukan, kita tidak memiliki, bahkan tidak memiliki hidup. Mau memuliakan Tuhan dengan gelar kita, talenta kita, akan dikatakan untuk menyenangkan Dia lah, seperti itu. Kalau kita lihat pertama kali ada catatan, pertama kali yang disebut memuliakan Tuhan dari Yohanes 2 ayat 11. Betul sekali bahwa tadi pemaparannya Pak Yahya lengkap sekali. Yang sumbernya dari Tuhan, kemudian diekspresikan oleh kita. Tetapi ketika Yesus di muka bumi, Yesus sendiri yang menyatakan kemuliaannya. Jadi Yohanes 2 ayat 11 itu tentang air menjadi anggur itu. Saya baca, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi mulai dari situ. Jadi memang Yesus menyatakan diri, revelation, melalui kita orang-orang percaya atau anggota tubuhnya, kemudian mengekspresikan Kristus atau manifestasikan Kristus, dan itu bukan dalam hal-hal fisik yang kita lakukan, melainkan menyatakan dirinya ya, realitanya yang roh itu, seperti misalnya
dari awal lah kita kembali lagi bahwa kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, kita jalani itu. Nah, itu kita memuliakan Tuhan. Seperti itu ya Pak ya. Hanya itu sih, hanya itu Pak. Terima kasih Pak Jo. Jadi memang tekanannya ke situ supaya kedepannya kita tidak lagi berlaku seperti orang yang tidak mengerti arti memuliakan Tuhan. Sehingga itu kalau enggak kita akan seperti orang itu karena kita pikir yang kita lakukan itu memuliakan Tuhan. Padahal yang kita lakukan itu kan ajaran-ajaran dunia, ajaran-ajaran agama. Sekarang kita bisa melihat sekarang definisi memuliakan Tuhan itu adalah Kristus yang kita kembalikan untuk Allah gitu. Kristus yang dinyatakan melalui kita. Itu perbedaan. Kita kembalikan. Iya. Ya, jadi bukan talenta kita atau apa kita lakukan pelayanan pekerjaan, tetapi mengembalikan yang Dia nyatakan kepada kita setelah kita lihat. Itu betul sekali tadi kata Pak Him itu hanya dulu juga Pak Yahya hanya orang yang sudah di dalam Kristus. Dulu Pak Yahya rasanya pernah bilang juga bahwa kemuliaan itu tidak diberikan kepada dunia, benar nggak ya Pak? Saya lupa itu. Minggu lalu apa 2 minggu lalu? Hanya kepada orang-orang yang memang Dia di dalam kita di dalam Dia. Jadi orang dunia nggak bisa melihat itu. Bahkan mereka kemuliaan yang mereka ciptakan sendiri seperti tadi, apalagi dalam Natal ini, mari kita muliakan Tuhan, mari kita tinggikan Tuhan, bukan itu, ya kan Pak ya? Benar. Ya sekali lagi, mereka nggak akan berubah seperti itu karena ini kan masalah definisi yang berbeda. Selagi mereka tidak melihat definisi Allah, maka mereka akan tetap melakukan dan menganggap itu kemuliaan Tuhan. Begitu pula kita, selagi kita tidak melihat bahwa itu berbeda, maka kita akan tetap berlaku seperti mereka. Itu berarti kan kita hidup dengan manusia lama tetap. Karena manusia baru, karena sekali lagi, yang jelas manusia baru itu total berbeda. Jadi kalau tidak ada perbedaan antara manusia baru punya definisi dengan manusia lama punya definisi, kita manusia lama. Makanya kalau kita lihat dalam segala yang kita coba diskusikan, itu total berbeda. Damai sejahtera berbeda, kasih karunia berbeda, cara melihatnya juga berbeda. Kalau kita melihat bahwa kasih karunia diberikan kepada dunia, seluruh dunia menerima kasih karunia, itu dunia punya pemikiran. Itu manusia lama punya pemikiran. Manusia baru bagaimana? Ya kasih karunia itu hanya mereka yang ada dalam Kristus, itu kasih karunia. Jadi berbeda, harus ada perbedaan. Kalau ada yang sama dengan dunia, nah ini saya sudah mulai punya indikator dalam diri saya. Bagi saya sendiri indikator saya, kalau pikiran saya masih sama dengan dunia, walaupun saya sebut itu pewahyuan dari Tuhan lah, ini pewahyuan dari Tuhan, ya sederhana bagi saya cek aja, sama nggak dengan dunia? Kalau sama, nggak mungkin dari Tuhan. Saya yang pura-pura dari Tuhan. Saya merasa dari Tuhan. Benar, bagi saya indikatornya begitu. Begitulah sebenarnya kalau kita mau maju dalam Tuhan. Karena makanya disebut dia ciptaan lama. Yang lama sudah berlalu, tidak ada di dalam yang baru. Tidak ada, sekali lagi saya katakan, tidak ada konsep yang lama di dalam yang baru. Walaupun istilahnya boleh sama ya, silakan saja. Istilah boleh sama, tapi definisinya akan total berbeda. Karena ini baru. Dia nggak akan disebut baru kalau sama dengan yang lama. Nggak akan. Jadi buat kita yang ada dalam Kristus, kita sebenarnya punya indikator yang sederhana ketika kita mau melihat apakah ini datang dari Tuhan atau bukan. Gitu. Ya. Terutama maksudnya kembali lagi tentang definisi iman itu tadi saya baru ya bukan nggak sengaja tapi pas lihat ada pendeta besar khotbah tadi di TV yaitu tentang iman, padahal mari kita beriman bahwa setelah COVID atau tahun 2021 kita akan makin membaik, kita akan makin bertumbuh seperti itu. Jadi iman, kasih karunia, grace, dan apa tadi memuliakan Tuhan itu Pak. Iya. Masih ya, betul sih Pak Yahya bilang bahwa tidak iman itu kan melihat Kristus kita beriman karena kita melihat Dia. Nah ini kayaknya memang dunia tidak melihat. Oke, terima kasih Bu Anya.
Pak Odas, ada yang mau disampaikan, Pak Odas? Ya, Pak Jo. Pak Jika, saya sama dengan buahnya tuh. Tadi Pak Jika katakan ada dua jenis kemuliaan Allah itu. Satu adalah dari ciptaan fisik yang terangkum dalam Roma 1 ayat 17-23 yang itu adalah dari perjanjian lama. Nah, kita ada yang kedua. Sekarang kita ada semacam Christ in you, Christ in me itu adalah sebenarnya juga adalah kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan menunjukkan, Tuhan mengungkapkan, Tuhan menampilkan dirinya, karakternya di dalam kita. Itulah kemuliaan Tuhan. Gitu ya Pak Jika ya? Iya. Jadi bahwa kita ini hanya turut, kita kan sudah mati Pak ya. Jadi kita hanya turut mempresentasikan Kristus, menunjukkan Kristus, mengungkapkan Kristus, menampilkan Kristus. Ya Pak ya? Iya. Ya, begitu Pak. Makasih Pak Jika, makasih Pak Jo. Ya, Pak. Oke. Pak Jo boleh masuk nggak? Silakan Bu Eva. Maaf ya Pak Jo. Pak Yahya, aku ada ayat 2 Korintus 3 ayat 18. Masalah cermin tadi Pak. Iya. Pak Yahya boleh jelaskan? Kayaknya aku masih sedikit aja tahu, tapi Pak Yahya boleh sharingkan gitu saya. Ini Pak ya, ayatnya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saya merefer ke Adam tadi Pak. Apa boleh jelasin dong, sharingkan? Sekali lagi, Adam itu ciptaan lama. Ya. Ayat yang di dalam 2 Korintus 3 ini itu ciptaan baru. Oke, jadi sebenarnya yang kita bahas ini ada di dalam 2 Korintus 3 ini juga. Jadi dua jenis kemuliaan ini diperagakan dalam 2 Korintus 3 ini. Di ayat-ayat di atasnya kalau kita lihat, itu jelas ya. Ya, dia katakan di dalam ayatnya yang ke-6 dan seterusnya. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian yang baru. Oke. Nah, dalam ayat yang ke-7, dia katakan dengan jelas. Nah, ini dia, kemuliaan yang pertama nih, kemuliaan yang pertama itu pelayanan yang memimpin kepada kematian, terukir dengan huruf pada lolo batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya. Artinya pelayanan ini memperlihatkan karakter Allah di dalamnya. Itu dia. Kemuliaan Allah menyertainya waktu dia diberikan. Jadi karakter Allah hadir. Tapi kan kemuliaan di dalam perjanjian lama sekali lagi harus diperlihatkan secara fisik. Makanya pada saat dia diberikan, Musa itu dia punya muka bercahaya. Nah, ini harus ada tanda kutipnya terlihat oleh manusia karena dinyatakan dalam bentuk fisik. Sehingga cahaya itu memperlihatkan kemuliaan Allah. Nah, di bangsa Israel itu mereka banyak sekali bentuk-bentuk kemuliaan Allah dinyatakan secara fisik. Kalau awan hadir itu ya kemuliaan Allah. Padahal awan yang terlihat begitu kan, tiang awan, tiang api itu kemuliaan Allah. Termasuk waktu loh batu itu diberikan, ada cahaya Musa yang bercahaya gitu ya. Jadi pelayanan yang perjanjian lama itu datang dengan kemuliaan gitu ya. Tetapi dia katakan bagus nih, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Nah, ini berarti ada dua kemuliaan kan? Yang pertama ada pelayanan secara jasmani, itu ada kemuliaannya, lalu ada pelayanan dalam roh, itu punya kemuliaan juga. Ini jadi duanya terlihat dalam ayat ini. Oke, bisa lihat dulu dong dua ini ya. Jadi pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu juga mulia, artinya Allah dinyatakan dalam situ, karakter Allah diperlihatkan, pribadi Kristus juga diperlihatkan. Betapa mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Nah, lebih-lebih lagi kemuliaan yang diperlihatkan pada kita yang sekarang itu bukan lagi gambaran, tapi realita Kristus yang diperagakan, yang diperlihatkan, yang diungkapkan kepada kita sekarang. Jadi kita bukan lagi mengandai-andai atau bahkan mengharapkan bagaimana secara fisik itu terjadi. Yang fisik itu adalah yang lama.
Tapi kalau kita tidak melihat realita dalam spirit, itu dalam roh, maka kita tidak pernah melihat kemuliaan Allah. Walaupun kemuliaan Allah itu sudah diberikan kepada kita. Nah, kalau kita baca terus ayat ini, pikiran mereka ini kalau perjanjian lama masih tertutup. Karena Kristus kan belum diungkapkan, kan? Tetapi bisa diungkapkan kalau Kristus mengungkapkannya. Nah, perhatikan dalam ayat 18 itu. Sudah ada di dalam yang kedua. Kalau kita melihat kemuliaan itu adalah pribadi Allah yang memang dinyatakan pada kita. Makanya kita semua mencerminkan sebagai kemuliaan Allah. Itu dia. Mencerminkan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Kalau saya memanifestasikan Kristus, kalau saya mengekspresikan Kristus, maka saya sama dengan Kristus sebenarnya. Bisa nangkap maksud saya? Itulah karakter Kristus. Itulah kehidupan saya dalam Kristus. Jadi saya tidak perlu berpikir bagaimana ya saya mencerminkan Kristus. Itulah manifestasi itu. Maksud saya kenapa kita perlu bahas ini? Karena banyak orang berpikir dia sudah hidup dalam Kristus, tapi bagaimana ya? Bagaimana dia bisa lebih lagi memuliakan Tuhan? Bagaimana dia bisa lebih? Dia pikir dia perlu pelayanan ke sana, dia perlu penginjilan, dia perlu lebih lagi sungguh-sungguh belajar dan sebagainya. Padahal itu bukan memuliakan Tuhan. Itu kan keinginan kita. Memuliakan Tuhan itu sekali lagi cuma tinggal memanifestasikan. Begini, saya gambarannya gampang sekali sebenarnya. Kita tahu berlian atau intan ya. Nah, berlian itu dia kan tidak punya terang dalamnya. Iya dong. Kapan dia punya terang? Ketika matahari atau ketika lampu bersinar dikasih berlian, maka terlihat berlian itu bercahaya. Jadi apa yang diungkapkan oleh sang berlian ini atau cermin yang tadi itu loh. Ya, cermin ini kan tidak ada isi apa-apa cermin itu. Tapi ketika ada Tuhan maka terlihatlah Tuhan itu. Nah sama dengan berlian. Berlian itu kita nggak bisa lihat sinar matahari dengan baik. Tapi kalau Anda kasih berlian, maka akan terlihat ada warni yang begitu rupa dari si berlian itu. Itulah kita. Kita itu seperti itu. Kita tidak punya kemuliaan. Tapi kalau ada kemuliaan yang datang dari Allah dan kita memantulkan kemuliaan itu, maka terlihatlah Kristus. Begitu. Kita tidak usah perlu berpikir bagaimana ya saya harus bisa muliakan Tuhan. Memangnya berlian itu lagi ngumpul dengan teman-temannya lalu berkata, ayo kita muliakan matahari. Ya kan? 1, 2, 3, coba lakukan. Tidak bisa. Kenapa mereka tidak bisa tanda kutipnya memuliakan, memantulkan matahari? Karena mataharinya, karena terang itu nggak ada pada mereka. Terang itu hanya ada pada matahari. Sama dengan dunia. Nah, kalau terang itu ada pada kita, seharusnya kita memantulkan. Gitu kan? Ini artinya memuliakan Tuhan. Ini yang tadi dikatakan dalam pasal 18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita menjadi cermin, kita menjadi pantulan. Ya, mencerminkan kemuliaan Tuhan itu dia menjadi pantulan, kita menjadi cermin, mencermin dari hal itu. Di sini kan masalahnya tinggal menyadari kata kemuliaan. Kalau enggak, maka ya kita tahu ada Christ in me, kita tahu ada begini, kita tahu ini ada begini. Lalu kita memuliakan Tuhan bagaimana? Yang kayak tadi yang saya bilang, ambil gitar. Jadi kita sudah terkotak-kotak pikiran kita dengan definisi dunia tentang memuliakan Tuhan. Itu yang harus kita rubah. Ya. Oke. Ya, halo, baik. halo Pak Jo. Oh ya, silakan Pak, silakan. Jadi
tadi apa namanya yang disampaikan Pak Yahya mengenai kemuliaan Tuhan adalah mengekspresikan apa yang diperlihatkan Tuhan ya Pak. Namun di Matius 5 ayat 13 sampai 16 di sini adalah judulnya perikopnya garam dunia dan terang dunia. Garis besarnya di sini yang mau sampaikan adalah di sini dijelaskan bahwa kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, intinya tidak berguna lagi dan akan dibuang dan diinjak orang. Sampai dengan ayat ke-16, demikian juga hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Namun dari penjelasan Pak JK bahwa definisi terang dunia dan kemuliaan Tuhan itu kan berbeda dengan apa yang dunia definisikan seperti itu Pak. Jadi jadi di sini yang dari penjelasan Pak JK yang sebelum-sebelumnya bahwa dunia hanya bisa diberitakan salib Kristus. Namun di sini Yesus bilang kita harus menjadi garam dunia dan juga menjadi terang dunia supaya garam dunia itu supaya apa namanya bisa mengasinkan dunia dan terang dunia itu supaya kita bisa bercahaya di depan semua orang. Namun kan cahaya yang dimaksud dan garam dunia yang dimaksud bagi semua orang itu kan berbeda Pak dengan apa yang dunia definisikan. Itu yang pertama. Dan dulu saya pernah diberitahukan bahwa jikalau kamu hidup di dalam Tuhan, perbuatan-perbuatanmu, kehadiranmu itu harus bisa dirasakan oleh orang lain. Namun kan yang dirasakan orang lain di versinya dunia itu kan berbeda Pak dengan apa yang Tuhan definisikan seperti itu. Jadi yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya garam dunia dan terang dunia ini di ayat ini membicarakan tentang apa Pak? Itu aja Pak. Thank you Pak. Oke. Ya, ini berbicara tentang tentang kita sebagai kemuliaan Tuhan. Udah benar kaitannya. Terang itu kan Kristus. Kalau berlian itu, yang tadi saya ambil, saya taruh di dalam ruangan, tanpa ada terang, maka berlian itu nggak bisa menjadi cahaya buat ruangan itu. Kan harus ada terangnya. Jadi dikatakan Yesus di sini kamu adalah terang, itu bukan berarti kita sang terang itu. Tetapi kita karena ada Kristus, maka kita memantulkan terang itu, maka kita disebut kita adalah terang gitu loh Pak. Jadi karena kita ada punya Kristusnya, karena sang terang itu kan Kristusnya. Baru kita bisa berperan memberi cahaya kepada dunia. Nah, jadi bukan kita sendiri punya terang. Kamu adalah terang dunia itu bukan saya ini adalah terangnya. Saya adalah terang. Saya nggak perlu Kristus, saya ada terang. Apapun yang saya perbuat itu bisa menerangi dunia. Bukan begitu kan? Kalau kayak begitu kan orang akan datang kepada perbuatan-perbuatan baik. Yang penting saya berbuat baik itu yang kita pikir menerangi dunia. Dalam hal ini perkataan Yesus tentang terang itu Kristusnya. Ya, konsepnya Kristusnya. Begitu pula garam. Dia kan garam itu tidak memiliki asin Pak di dalamnya. Asalnya itu tidak ada asin. Tapi ketika ada rasa asin, maka dia bermanfaat. Itu maksudnya dia dengan perkataan itu. Makanya dia katakan, jika garam menjadi tawar, maka tidak ada gunanya. Gitu kan? Sama juga, jika kamu tidak ada terang, maka nggak ada guna juga kamu. Gitu loh Pak. Ini yang kita harus lihat dari perkataan Yesus itu, bahwa ternyata ada faktor lain yang membuat kita, tanda kutipnya, menjadi terang. Ada faktor lain yang membuat kita garam yang berguna. Gitu. Jadi garam yang berguna itu kalau ada asinnya, ada rasanya. Kalau garam tidak lagi memiliki rasa asin, maka tidak ada gunanya garam itu. Nah ini yang maksud saya yang kita harus lihat dalam hal ini supaya kita bisa berperan di situ. Jadi bukan kita lah asinnya itu ya, bukan kita lah terangnya itu ya. Tapi kita dalam hal ini memantulkan terang, kita dalam hal ini tanda kutipnya memantulkan rasa asing itu sehingga kita bisa menjadi garam. Oke? Oke Pak, thank you Pak. Oke Pak. Oke Pak Riyadi, terima kasih. Ya, jadi dari awal kita sudah membicarakan mengenai apa kemuliaan itu, lalu bagaimana kemuliaan itu, lalu di mana kemuliaan itu, dan ada satu hal yang perlu atau yang penting juga untuk kita bahas adalah
kapan gitu ya, kapan kemuliaan itu dinyatakan. Nah, salah satunya ada di Markus 13 ayat 26. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini satu hal yang banyak sekali ditunggu oleh umat Kristiani. Kemuliaannya akan datang itu. Padahal jelas tertulis di sini bahwa pada waktu itu, artinya yang terkait dengan ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya, Anak Manusia itu sudah datang dalam kuasa dan kemuliaannya. Tapi kemuliaannya di sini itu kemuliaan yang bagaimana, Pak JK? Kemuliaannya dia artinya dia punya pribadi, Pak. Dia punya karakter, semuanya tadi kita katakan itu. Oke. Seluruh keberadaan dia yang realita ya, bukan yang gambaran lagi. Nah, makanya kenapa orang menunggu Tuhan Yesus datang di atas awan-awan begitu, karena membaca ayat itu dengan mindset masih dibentuk jasmani. Jadi mindset mereka itu masih seperti perjanjian lama. Perjanjian lama Allah hadir dengan awan-awan, benar ya? Hadir gitu. Tapi itu kan sekali lagi saya katakan kemuliaan yang ada di dalam yang pertama, yang perjanjian lama. Kemuliaan yang ada dalam yang kedua tidak lagi bersifat jasmani. Sehingga membaca ayat itu secara pikiran jasmani tidak akan bisa nyambung dengan perkataan Yesus yang menyatakan hal itu akan terjadi dalam roh. Gitu. Ya, baik. Pak Irwan Tahar mungkin ada yang mau di-share, Pak. Silakan. Saya melihat ada satu bahwa kemuliaan Allah ini bercampur. Manusia lama tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Bagaimana kemuliaan Allah dijungkir balikan sampai manusia tidak tahu mana yang kemuliaan Allah, mana yang kemuliaan bukan kemuliaan Allah. Tapi yang saya dapat dari Pak JK ini bahwa dengan Kristus kita bisa menerima kembali kemuliaan Allah. Artinya dengan Kristus Tuhan memperbaiki manusia untuk menerima kemuliaan Allah. Tuhan juga memberikan kemuliaannya kepada kita. Karena saya percaya kemuliaan Allah itu diberikan oleh Allah karena kita tidak ada kontribusi. Kita hanya berpartisipasi untuk memanifestasikan kemuliaan Allah itu. Pertanyaan saya, kalau seorang menanggalkan manusia baru dan mengenakan manusia lamanya ini, apakah dia masih bisa melihat kemuliaan Allah? Kalau yang biasa orang menanggalkan manusia lama mengenakan manusia baru, itu udah pasti tidak melihat. Sesuatu yang berbeda, bagaimana manusia menanggalkan manusia baru dan mengenakan manusia lama itu, apakah dia masih bisa melihat kemuliaan Allah itu? Kemuliaan Allah itu kan diberikan kepada kita sesuai dengan Kristus yang diungkapkan. Setiap orang sudah lahir di dalam Kristus, dia pasti sudah manusia baru dalam arti sudah dilahirkan baru, dilahirkan dari atas. Tetapi apakah dia berlaku hidup menurut manusia baru, itu kan progres di dalam dia punya pembaharuan pikiran. Nah, untuk dia mengenal manusia baru, pasti harus diungkapkan Kristus pada dia. Pengungkapan Kristus kepada dia ini berarti kemuliaan Allah hadir pada dia. Jadi ketika Allah hadir pada dia, kemuliaan itu hadir, itu berarti Kristus yang dinyatakan. Karena Kristuslah kemuliaan Allah. Nah, kalau dia tiba-tiba mengenakan manusia lama, pasti tidak ada kemuliaan Allah di situ. Sepanjang dia mengenakan manusia lama, ya dia pasti tidak akan pernah melihat kemuliaan Allah. Walaupun sepanjang dia mengenakan manusia lama itu pun, Roh Kudus tetap akan bekerja memperlihatkan Kristus, dia tetap tidak akan melihat. Ini sebenarnya tadi yang diperlihatkan tentang di dalam 2 Korintus 3 tadi. Orang Israel itu, mereka kan ada selubung yang menutupi hati mereka sebenarnya. Sepanjang sebelum selubung itu diangkat, maka mereka tidak akan bisa melihat Allah. Nah, katakan ketika selubung diangkat mereka melihat Allah,
terus dia pakai lagi selubungnya, ya pasti tidak akan lagi melihat Allah. Itu prinsipnya sebenarnya. Jadi manusia lama itu seperti selubung pada kita, karena kemuliaannya diperlihatkan demikian. 2 Korintus 3 bagus sekali kalau kita mau melihat. Jadi paling bagus buat kita, kenapa kita harus menanggalkan selubung sebenarnya. Jadi bagi kita tuh suatu pemahaman yang sebenarnya sederhana. Tanggalkan aja selubungnya. Jadi selama ini saya pakai selubung, ada tirai begitu. Bagaimana saya menanggalkan manusia lama? Tanggalkan selubungnya. Kalau saya pakai lagi selubung, pasti saya tidak akan bisa melihat kemuliaan Allah. Tapi kapan saya bisa melihat kemuliaan Allah? Kalau selubungnya saya tanggalkan. Setiap saya tanggalkan selubung, pasti kemuliaan Allah saya bisa diperlihatkan kemuliaan Allah. Jadi ketika Kristus diungkapkan pada kita, selalu saya katakan, ketika Kristus diwahyukan diungkapkan kepada kita, di situ ada tuntutan pemisahan. Selalu itu. Pemisahannya dengan mana? Selubung itu harus diangkat. Kalau enggak, kita akan tetap melihat Kristus dalam samar-samar. Lama-lama kita nggak bisa lihat. Bercampur artinya, Pak ya. Karena diperlihatkan, kalau masih bercampur, maka Kristus nggak kelihatan, karena campur kan bukan Kristus. Iya, betul. Bukan Kristus. Ya. Nah, tetap selama kita bercampur, makanya itu pemisahan itu penting sekali. Pemisahan ini bukan berarti kita nggak boleh bergaul dengan orang, bukan itu. Betul. Pemisahan yang memang dalam hati kita, dalam batin kita tentang Kristus itu nggak bisa saya dipercampurkan. Kalau enggak, pasti kita punya pikiran itu akan dikacaukan. Tidak mungkin yang baru itu ada di yang lama. Tidak mungkin. Karena dia kan baru. Kalau dia ada yang di lama, berarti yang masih sama. Sehingga kita bisa melihat bahwa dunia tidak pernah mengenal Kristus, dia tidak pernah menerima Kristus, Kristus tidak pernah diberikan pada dunia. Kalau Kristus yang gambaran, Kristus yang salib, itu yang diberikan. Itu silakan saja you lihat gitu loh. Karena memang di situ dinyatakan, tapi Kristus yang real tidak pernah diberikan. Gitu ya. Kalau kita mengenakan, kalau menurut saya itu bodohnya kita juga sih. Udah lihat yang bagus. Iya. Iya itu. Banyak yang merasa seperti itu. Karena mereka yang Paulus bilang juga, mereka udah mencintai dunia itu. Iya. Itu yang Bapak JK bilang bodoh, super bodoh itu. Iya. Iya. Terima kasih Pak JK. Terima kasih Pak Jo. Oke, Pak Ardin silakan Pak. Ya siap. Ya. Sore Pak. Ya. Berbicara kemuliaan Allah, tadi ada 2, the first dan second. Terus muncul lagi tadi dari penjelasan Pak Yaya, ciptaan Tuhan harusnya semua memuliakan Allah. Nah, lalu begini Pak, kalau semua ciptaan Tuhan, yaitu manusia, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya, memuliakan Tuhan, kalau manusia udah jelas, bagaimana manusia memanifestasikan Kristus dalam kehidupannya sebagai manusia baru. Yang menjadi pertanyaan saya, kalau dia tumbuhan dan hewan, ciptaan Tuhan lainnya, apakah dengan keberadaannya saja yang saat ini sudah menggambarkan kemuliaan Tuhan, Pak? Itu pertanyaannya, Pak. Sorry, bisa diulang Pak pertanyaan gimana? Putus. Kalau manusia sebagai ciptaan Tuhan, memuliakan Tuhan itu kan melalui kehidupan yang memanifestasikan Kristus dalam kehidupannya. Tapi kalau tumbuhan, hewan, dan ciptaan Tuhan lainnya, apakah hanya dengan keberadaan saja? Itu yang agak ragu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.
Ya, jadi pada awalnya semua yang diciptakan itu dalam rangka memperlihatkan kemuliaan Tuhan kan. Ikan-ikan di laut, Allah ciptakan itu dalam rangka memperlihatkan kemuliaan Dia. Memperlihatkan kemuliaan ini maksud saya bukan dia memperagakan dia punya kuasa bisa menciptakan. Ya, kuasa dia menciptakan itu kemuliaan Dia sebenarnya. Jadi ini bukan semacam peragaan yang memperlihatkan saya ini luar biasa. Bukan itu, bukan mau pamer istilahnya. Hubungan-hubungan yang terjadi di dalam ciptaan itu, semua itu sesuai dengan kemuliaan yang Allah perlihatkan pada kita. Nah, kalau semua ciptaan ini bergerak sesuai dengan peran itu memuliakan Tuhan, begitu loh Pak. Jadi ini masalahnya kan sekarang ketika peran itu berubah, ketika Adam dan Hawa tidak sesuai dengan peran yang diperlihatkan kepada mereka. Nah, maka itu tidak lagi ada kemuliaan Allah. Makanya tadi dikatakan di dalam Roma 1 itu jelas sekali kok. Apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, ayat ke-19. Sebab Allah telah menyatakan kepada mereka, dia nyatakan melalui apa? Yang tidak nampak daripadanya, kekuatannya, kekekalannya, keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya. Nah, karyanya apa, Pak? Karyanya penciptaan. Jadi, kemuliaan Allah itu, pribadi Allah itu terlihat dalam alam ini. Maksud saya begini, coba aja kita lihat secara umum manusia. Dari mana mereka tahu ada Allah? Nah, waktu dilihat ada bintang, ada bulan, ada matahari, orang pasti berpikir, ini ada Allah. Kenapa? Karena itu kan peragaan Allah. Karena yang menciptakan bintang, bulan yang dia lihat itu kan bukan setan. Bintang, bulan yang dia lihat itu dari awalnya itu Allah yang ciptakannya. Cuma dalam ketika dia melihatnya, terus dia punya pola pikir dia arahkan kepada setan, dia punya berpikir sudah berbeda. Tapi benda-benda itu peranan mereka tetap memperlihatkan ada Allah. Allah menyatakan kemuliaannya itu, betapa luar biasanya dia. Allah memperlihatkan itu. Oke Pak, oke. Berarti karya itu dihubungkan dengan penciptaan ya Pak ya, ciptaan penciptanya begitu ya Pak ya. Ya, semua perbuatan Tuhan di dalam dunia itu memperlihatkan kemuliaan Tuhan pernah dinyatakan dan orang bisa melihat di situ. Oke Pak, oke. Lanjut Pak Jo. Baik Pak Din, terima kasih. Jadi kita masuk saja dulu dengan konklusi ya. Baik, silakan Pak Jika. Iya, jadi sebagaimana yang kita sudah bahas tadi bahwa kita sekarang melihat apa yang dimaksudkan dengan kemuliaan. Dan dengan apa yang sudah kita lihat ini, begitulah pula ketika kita mulai membaca Alkitab dengan pemahaman apa yang disebut dengan kemuliaan. Dunia punya definisi tersendiri tentang kemuliaan. Karena dunia tidak pernah memiliki kemuliaan Allah. Dan kemuliaan dunia itu bukanlah kemuliaan Allah. Kemuliaan dunia itu adalah justru datang dari penguasa dunia, iblis itu sendiri. Namun di sisi yang lain, kemuliaan Allah itu diperagakan kepada manusia. Jadi kalau saya boleh simpulnya bahwa Allah mengungkapkan dirinya, itu kemuliaan. Kemuliaan Allah di mana Allah mengungkapkan diri. Tetapi karena ada dua jenis, maka kita bisa melihat yang pertama dia mengungkapkan dirinya melalui ciptaan. Melalui hal-hal yang ada di dalam dunia yang diperagakan oleh Allah. Jadi bukan yang dibuat oleh manusia, tapi yang diperagakan oleh Allah selama sepanjang perjanjian lama itu. Itulah yang dirajut oleh Allah, yang ditulis oleh Allah, yang diperagakan pada manusia.
Itulah yang dilihat oleh Abraham, itu yang dilihat oleh Nuh, itu yang dilihat oleh Habil, ya. Mereka yang melihat itu, mereka melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah hadir pada mereka. Jenis yang kedua atau kemuliaan yang kedua yang kita sudah bahas, bahwa dia diberikan kepada kita di dalam kita, sehingga kita bisa melihat realita kemuliaan Allah itu. Kita bukan lagi mempelajari gambar-gambarnya, kita melihat realitanya. Kita bukan lagi mempelajari bagaimana bait Allah itu, kita justru melihat realnya bait Allah itu, karena kita adalah bait Allah, itu di mana Allah memerintah di dalam kita. Itulah Kristus yang ada dalam kita. Makanya Kristus itu adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus, kemuliaan Allah yang diberikan pada kita itu harus juga dinyatakan oleh kita. Jadi Kristus inilah yang diungkapkan kepada kita. Kristus inilah yang menjadi ibadah kita. Bagaimana ibadah kita? Ya ibadah kita memuliakan Allah. Bagaimana kita memuliakan Allah? Dengan hidup menurut Kristus yang diungkapkan dengan hidup menurut kemuliaan. Ya. Kemuliaan Allah itu tidak pernah saya miliki dari diri saya sendiri untuk saya bisa persembahkan kepada Allah. Lalu bagaimana dengan praktek-praktek dalam agama? Yaitu mereka create sendiri, mereka buat sendiri. Karena dengan definisi mereka seakan-akan mereka bisa memberikan kemuliaan. Jika kita mau memuliakan Tuhan, maka itu akan terjadi ketika kita hidup dalam realita Kristus itu. Di dalam roh kita, dalam jiwa kita. Ya. Kita menjadi peragaan yang sudah dia lakukan, yang sudah dia bentuk dalam kita. Kita memuliakan Tuhan ketika kita sejalan dengan pikiran dia, yang dia ungkapkan kepada kita tentang dirinya. Kita memuliakan Tuhan ketika kita disesuaikan dengan pribadinya yang diungkapkan dalam diri kita. Kita memuliakan Tuhan ketika kita memberikan kembali kepada dia ekspresi dari Kristus yang ada di dalam kita. Itu memuliakan dia. Tapi sekali lagi, sumber dari kemuliaan itu adalah Tuhan. Dan penerima dari kemuliaan itu juga adalah Tuhan. Jadi sumbernya dari Tuhan dan kemuliaan itu harus dikembalikan kepada Tuhan. Jadi manusia bisa memuliakan Tuhan, tapi itu bukan dengan mempersembahkan sesuatu yang datang dari dirinya sendiri. Kita tidak bisa mempersembahkan apapun dari diri kita. Kita bisa memuliakan Tuhan hanya merupakan daripada apa yang sudah berasal dari Allah. Yang datang dari Allah, ya untuk Allah. Segala sesuatu untuk dia. Itu saja dulu Pak Jo. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Yaya. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai bertemu Jumat depan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih. Terima kasih Pak Eka. Terima kasih Pak Eka.